Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini, yaitu dengan kegiatan konseling kelompok. Terima kasih ya. Sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar kegiatan konseling kelompok berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gini teman-teman, sebelum kegiatan konseling kelompok dimulai, sebelumnya saya mau tanya, kalian pernah mengikuti konseling kelompok belum? Belum. Kamu Mas? Belum. Perlu diterangkan nggak ini? Perlu nggak? Boleh ya? Saya terangkan ya. Konseling kelompok yaitu suatu layanan yang diberikan secara berkelompok, yang mana nanti di antara kalian menyampaikan suatu permasalahannya, dan nanti setiap anggota kelompok memberi tanggapan atau memberi solusi gitu ya. Dan nanti kalian mengutarakan masalahnya satu persatu, dan nanti kita sepakati kira-kira masalahnya siapa terlebih dahulu yang perlu kita bahas. Begitu ya. Nah, sebelum kegiatan ini dilanjutkan, kita kan belum kenalan ya. Nah, baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Kata pepatah, nggak kenal nggak sayang. Iya lah, nggak kenal maka nggak sayang. Perkenalan dulu ya. Iya. Mulai dari siapa ini? Mas. Ya, perkenalkan Mas. Nama saya Dimas Rizky dari Geyer. Dimas Rizky dari Geyer ya. Kamu Mas? Perkenalkan, nama saya Yudi Dimas dari Bolo. Dari Bolo. Kelas berapa Mas? Kelas 10. Kelas 10. Kamu kelas berapa Mas? Kelas 11. Kalian ya? Iya. Kamu Mas? Perkenalkan, nama saya Ahmad Awaludin Al-Fahmi dari Bolo. Dari Bolo. Kelas berapa? 10. Kelas 10. Kamu Mas? Perkenalkan, nama saya Ahmad Komar Latif dari Tungga. Dari Tungga. Masih sekolah apa terus? Lulus. Udah lulus. Pak Ustadz ya? Oh, Pak Ustadz. Tidak apa-apa, Pak Ustadz ikut konseling kelompok nih kamu. Kamu Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rujak dari Rejosari. Oh, dari desa ini. Pak Ustadz juga ini ya? Gak apa-apa, Pak Ustadz sama santri mengikuti konseling kelompok kan gak apa-apa. Nanti kan tahu dinamika kelompok itu bagaimana. Tadi konseling kelompok sudah saya terangkan belum tadi? Sudah ya. Nah, di dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas yang harus kalian ketahui. Yaitu salah satunya asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini, berkumpul sini tidak merasa terpaksa. Terpaksa nggak? Enggak. Terus nanti kan menyampaikan suatu permasalahan ya. Ya, itu nanti sifatnya itu rahasia. Jadi permasalahannya nanti yang kita bahas nanti cukup sampai di sini aja. Tidak usah sampai di orang lain. Karena sifatnya rahasia. Gitu ya. Asas suara rahasia. Itu ya. Terus asas selanjutnya gini, nanti ketika teman kalian ada yang berbicara, kalian nanti perhatikan kalau ke teman kalian berbicara belum selesai nggak boleh potong. Itu namanya apa? Menghormati. Nah, saling menghormati. Itu ya. Paham ya? Nah, sebelum kita ke topik, kita nanti mengucapkan ikrar janji. Nanti dipimpin oleh di depan sini. Tadi udah kenal belum? Perkenalkan, nama saya Budi Wistiono atau Muhammad Ibnu Jalil.
Kenapa kok bisa jadi Muhammad Ibnu Jarir? Ceritanya panjang ya. Nama Muhammad Ibnu Jarir itu nama pemberian dari Mbah Yai ya. Itu ya. Kita ikrar janji ya. Ya, ditirukan ya. Nanti contohnya gini, saya atas nama Rozak, Ratib dan lain-lain ya. Gitu ya. Bisa dimulai? Saya atas nama Rozak Latif, Fahmi, Yudi, Dimas berjanji berjanji tidak akan tidak akan membocorkan atau menyampaikan segala sesuatu yang sifatnya rahasia di dalam forum konseling kelompok di hari ini. Itu ya. Untuk selanjutnya perjanjian sudah, maksudnya perjanjian sudah nggak boleh dikeluar sampai keluar ya masalah. Tahap selanjutnya yaitu tahap konseling kelompok, yaitu tahap pembahasan permasalahan. Kira-kira kalian punya masalah nggak? Punya? Punya. Selagi seseorang itu masih hidup di dunia, pasti sedikit banyak pasti punya masalah. Kalau tidak ingin punya masalah berarti mati saja. Dimulai dari sebelah kanan saya. Kira-kira permasalahannya apa, Mas? sering terlambat sekolah. Permasalahannya sering terlambat sekolah. Kamu, Mas? suka bangun kesiangan, Masalahnya suka bangun kesiangan. Kamu, Mas? sering ngeblong, Sering ngeblong ketika jam kosong. jam kosong. Kamu, Mas? Apa? Masalahnya apa kira-kira? Apa angel mimpin anak-anak santri ini atau bagaimana? Kira-kira apa masalahnya? Sebagai pengurus di sini kan kamu diamanai, masalahnya apa dengan anak-anak? Masalahnya apa? Dari Terlalu disiplin. Oh, masalahnya kamunya sendiri apa anak-anaknya? Saya sendiri. Oh, Kang Latifnya merasa kurang disiplin aja ya. Dan Pak Ustadz terus apa masalahnya kira-kira? kurang menanamkan rasa percaya diri pada anak. Oh, kurang menanamkan rasa percaya diri sama anak. Maksudnya bagaimana? Anak itu contohnya ketika anak menerima pelajaran, dia itu belum paham tapi dia sudah minder duluan. Oh, gitu. Padahal itu kan dalam pelajaran, entah itu dia bisa atau belum bisa, kan pasti guru punya metode sendiri-sendiri. Maksudnya anaknya itu kurang berani menyampaikan kalau dia itu belum Bisa. Oh, gitu. Nah, pernah mencoba metode lain mungkin sama anaknya biar anak tersebut berani bertanya? Sudah, itu diajak ketemu, biasanya diajak ngobrol. Tapi mungkin dengan masih bimbang atau pikirannya belum mentalnya belum ada mungkin dari peserta, dari siswanya itu. Oh, berarti masalahnya itu ya, mentalnya anak didik itu kurang gitu ya. Masalahnya berarti kan bagaimana caranya menanamkan mentalnya anak didik itu biar mantap gitu ya. Walaupun belum bisa, tapi sudah Yang penting punya mental dulu untuk bertanya gitu ya. Nah, kira-kira kalian kalau di kelas itu kalau enggak tahu itu bertanya sama Pak Guru, Ibu Guru atau diam-diam saja? Diam. Kamu? Diam. Kamu? Diam. Nah, kenapa kok diam? Kenapa kok diam, Mas? Malu mau bertanya gitu. Kalau kamu, Mas? Males bertanya. Males bertanya. Nah, kalau Mas? Dia malas. Males. Ini males, malu, males. Loh, kenapa kok males?
padahal kamu belum bisa. Padahal kamu belum bisa, kenapa kok malas? biar Males. biar cepat pulang. Oh, oh biar cepat pulang. Oh berarti gitu. Kadang kan di dalam season terakhir pelajaran kan guru sering siapa yang mau bertanya, kan banyak kan siswa pada diem ya. Oh sekarang saya tahu diemnya itu Pak dalam hati siswa gak sadar tanya biar cepat Cepat pulang. pulang. Oh gitu. Gitu ya. Oh gitu Pak Rozak, berarti gini Pak Rozak. Mungkin tadi biasanya Pak Rozak itu ngajar di kelas berapa? Jam berapa? Atau pas season begitu biasanya pas akhir kegiatan madrasah ngajar? Ya. Itu ya enggak semua kelas Kelas tertentu. itu kan ada beberapa kelas yang paling rentan itu kan kelas awalan, kelas 7 atau kelas yang baru masuk, Yang baru masuk itu. awalan-awalan. Itu Mas Rozak itu mengisi di jam pagi apa jam terakhir biasanya? Pagi sama terakhir. Pagi sama terakhir. Misi pagi pun tidak ada yang mau bertanya gitu ya. Nah, jadi gini, kalau ini kan siswa aliyah ya, Pak Rozak ngajar di siswa MTS. Gitu. Nah kalau jam terakhir tadi katanya siswa tadi itu, Biar cepat pulang. nah alasannya gitu. Kenapa kok pada nggak tanya meskipun dia tidak paham? Karena keinginan siswa itu cepat pulang. Ada lagi yang malas bertanya, ada lagi yang malu. Begini yang malu. Nah ini kan di siswanya Mas Roy, Pak Rozak itu kan banyak kan siswa pemalu ya Pak. Nah bagaimana biar siswa itu tidak malu itu bagaimana? Gak malu bertanya itu bagaimana? Harus pede, Harus pede ya, harus pede. Cara menanamkan pedean itu bagaimana kira-kira? percaya diri. Percaya diri. Iya. Pasti percaya diri. Caranya nanam ke Caranya menanamkan percaya diri itu bagaimana kira-kira? mungkin ya lebih sering untuk dipakai untuk ke depan, Oh. untuk entah itu membaca, entah itu menulis, atau dia akan sering dipanggil ke depan, nanti lama-lama terbiasa. Gitu ya. Karena jarang sering dia dipanggil, dia merasa ya makin takut. Iya. Berarti sesering mungkin dipanggil maju ke depan. Ke depan. Nah, Mas Latif, kira-kira bagaimana menanamkan siswa itu biar pede, kendel itu bagaimana kira-kira? Ada tip bagaimana menanamkan siswa biar kendel? Bagaimana kira-kira? Beri pertanyaan Oh, biar cepat pulang gitu. oh gitu. Dipancing ya. Kalau dia tidak mau bertanya, oh Giliran ini Mas Rozak, dipancing, diberi pertanyaan, kalau bisa jawab ini nanti langsung pulang gitu. Nah, gitu ya. iya. Nah itu kalau jam terakhir ya, kalau jam 1/2 ya mungkin salah satunya seperti itu kan, biar timbul dinamika, biar apa lebih cair dalam kelas itu ya Mas Pak Rozak ya. Ya kalau kamu Mas, kalau dipanggil guru biasanya, dipanggil guru suruh maju biasanya suka atau tidak suka? Tidak suka. Kenapa tidak suka Mas? Nah, takut kalau salah. Oh, takut kalau salah. Emang kalau salah, kalau maju di depan, kalau salah dimarahin gurunya? Enggak. Enggak ya. Takut kalau salah ya. Iya. Padahal enggak gigit loh ya. Enggak. Apa? Malu dilihat temannya. Ya, yaitu Hmm. mungkin kalau kebanyakan siswa MA itu mesti malu pada temannya. Mau malu sama temannya ya Mas. Apalagi yang cewek ya. Ya, Iya. Apalagi yang di situ ada yang saya gitu ya. Kalau kamu Mas, kalau dipanggil guru, namanya siapa tadi? Jadi Yudi. Biasanya gini.
Jadi silahkan maju ke depan. Biasanya kamu kalau dipanggil gitu deg-degan atau siap? Biasanya bagaimana? Kan Deg-degan. Kenapa kok deg-degan? malu Malu juga ya. ya Malu sama siapa mas? teman-teman, Sama teman-teman ya. Malu kalau salah gitu atau bagaimana? malu karena salah. Malu karena salah. Kan kita belajar, proses belajar itu kan salah kan wajar gitu ya. Gitu ya. Iya. Nah kalau kamu mas, kalau dipanggil guru untuk maju ke depan biasanya guru gini, anak-anak siapa yang mau mengerjakan soal ini? Biasanya kamu yang pertama atau yang terakhir? terakhir Yang terakhir. Kenapa alasannya? nyari jawaban orang lain. Oh. Berarti mencari referensi jawaban orang lain, kalau sudah punya jawaban baru maju ya. Berarti nggak harus nunggu terakhir berarti ya. Iya. Ketika ada 1 2 yang lain udah maju, kalau ada kesempatan kamu udah tahu jawabannya baru mau maju ya. Iya. Gitu ya. Ya. Ya, pernah nggak kalian bertanya di dalam kelas sama bapak ibu guru? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah bertanya? Tahu. Malu. Kenapa malu? Merah dibilangin sosokan gitu, Iya. dibilangin sosokan atau dibilangin wah gak paham ngono. Iya. Nah kamu pernah nggak pas diterangke guru bahasa Inggrismu siapa? Pak Nur. Nah pas orang mau bahasa Inggris ya, pernah nggak tanya pak, saya ini nggak paham, pernah nggak? Nggak pernah. Lah guru yang lain pernah nggak? Nah, Siapa? Bu Laili. Pernah bertanya ya? Nah, Oh bertanya. Kamu mas? buat Udah pernah. Kenapa alasannya nggak pernah bertanya? malas. Malas. Alasannya malas ya. Gitu ya. Itu Pak Rojak ya. Siswa itu beraneka ragam ya. Ini tadi malu bertanya karena kenapa mas tadi? Malu dengan temennya. Kalau tadi kamu kenapa mas? Pernah bertanya ya? Nah, Pernah maju ya? pernah. Tapi dengan rasa takut. Kalau kamu mas? Malas. Kalau dipanggil guru untuk maju ke depan, Maju. maju nggak? Iya, maju. Maju ya. Iya. Kalau kamu mas? Kalau kamu mas, biar siswa itu semangat atau suka dipanggil gurunya itu bagaimana kira-kira? Jadi Ini mas Pak Rojak ya. Salah satunya dikasih hadiah Pak Rojak. Ini masuk. Kira-kira biar kamu tertarik sama gurunya itu kalau dipanggil itu bagaimana? Ini kan dikasih hadiah. Kalau kamu bagaimana kira-kira? Mungkin nyaman dulu sama yang mengajar. Ya, nyaman dulu sama yang ngajar, dikasih hadiah. Pernah nggak dikasih hadiah dulu? Nggak pernah ya? Wah. Ya gitu, siswa itu ya yang pertama itu paling ya kita harus mengerti kondisi siswanya tersebut. Bagaimana kondisinya? Kalau kita baru masuk di kelas itu sebulan 2 bulan, tiba-tiba kita langsung siapa itu langsung masuk, biasanya siswa kebanyakan minder gitu ya. Ini siswa itu kan siswa sebulan 2 bulan, ini siswa bertahun-tahun maju aja masihnya pak malu ya mas ya. Iya. Gitu Pak Rojak ya. Nah Pak Rojak kira-kira solusi tip buat ini siapa namanya mas? Dimas. Ini kan tadi masalahnya apa sih mas ya? sering Terlambat sekolah. Biar enggak sering terlambat sekolah, kira-kira yang menyebabkan terlambat sekolah itu apa? Bangun kesiangan. Biasanya duduknya berapa jam berapa? jam 1 Jam 1 malam. Kalau kamu mas? Biasanya Sama ya. Kamu? sekitar jam 2. Jam 2 malam itu.
itu ya jam 2 jam 1 Pak. Biasanya Pak Rizal ini kan tidurnya jam 2, kira-kira bagaimana Pak Rizal solusinya biar dia kan sering bangun kesiangan? Itu mungkin pengaruh dari teman-temannya kan ada yang sering begadang malam. Itu boleh memilih teman asalkan ya itu harus tahu batasannya. Kan sudah tahu paginya itu sekolah, apalagi kita anak pondok, Itu ya. habis subuh kan sudah ngaji dan sekolah. Itu kan kita harus tahu kapan kita istirahat dan kapan kita istirahat. Gitu. Berarti salah satunya kamu harus bisa memilih teman ya. Kamu bisa memilih teman yang baik itu bagaimana gitu ya. Terus bisa mengatur waktu. Nah, kamu bagaimana kira-kira solusinya buat ini Mas Latif? Kamu Mas kira-kira biar bangunnya enggak kesiangan bagaimana kira-kira? Disuruh ngapain? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Kalau kamu Mas solusinya bagaimana kira-kira ke teman kamu? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Dan nanti seandainya ada teman kamu yang ngajak tidur bagaimana? Ngajak tidur, ngajak begadang bagaimana? Siap menolak nggak? Iya siap. Siap ya. Iya. Kamu siap mengingatkan nggak? Siap. Siap mengingatkan ya. Siap. Gitu ya. Gitu Mas ya. Iya. Kemudian diingat-ingat kalian tujuannya ke pondok itu ngapain ya? Tidak tidur apa mencari ilmu? Mencari Mencari ilmu. ilmu. Nah, seandainya kalau kamu di pondok tidur-tiduran, orang tua kamu bagaimana perasaannya? Kecewa, sedih. Kecewa, sedih. Kecewa dan sedih. Itu ya. Iya. Kira-kira mau dimulai kapan nih merubah kebiasaan seperti itu? Habis liburan. Mulai habis liburan ya. Habis liburan ya. Iya. Nanti saling mengingatkan ya habis liburan ya. Pak Ustadz, ini tolong nanti saling mengingatkan diawasi nanti setelah liburan. Ya kira-kira mau mengganti tidur mulai jam berapa? Jam 11. Setengah jam 11 ya. Jam 11 ya. Ya, habis dunia belajar sebentar sampai jam 11 habis ini tidur. Kang Rozak, Kang Latif dan kawan-kawan saling mengingatkan gitu ya. Mondok enggak cuman pindah Tidur. ingat tujuan dari Rumah. lah. Seandainya nanti kok kamu masih males lagi, kalian punya foto orang tua nggak? Punya. Punya nggak? Di mana? Di rumah apa di mana? Di rumah. Nah, ini kan liburan. Nah, ini ada tip, nanti kamu minta foto ibumu atau bapakmu tempel di lemari ya. Dan nanti ketika kamu melihat, kamu malas, lihatlah foto orang tua kalian. Nanti biar terpacu lagi, biar semangat lagi, tidak malas-malasan lagi di begitu ya. Iya. Ya. Terima kasih kegiatan ini. Selanjutnya ini kalian saya suruh misi Isaac ya. Sudah? Kan sudah nih ya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Kita kira-kira untuk melakukan konseling kelompok berapa hari lagi? 1 minggu. 1 minggu lagi ya. Minggu depan. Minggu depan ya.
Terima kasih, semoga kegiatan konseling kelompok di hari ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.